Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi. Teman-teman dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, terima kasih yang banyak telah mendukung, memberikan semangat kepada saya untuk selalu membuat konten dan mengabarkan sesuatu tentang apa saja, termasuk Ki Akbar Salam, sesuai dengan terbatas kemampuan saya. Kalau toh di sana sini masih ada yang berbeda pendapat, itu namanya dinamika, tidak apa-apa, itu memang bebas saja ya. Teman-teman, ada satu cerita kecil, cerita sedikit, mungkin sebagai fan Anda pengen tahu ya. Seperti apa Ki Akbar Salam itu mulai belajar mendalang, kan perlu itu. Melihatnya jangan sampai sekarang, jangan sekarang saja. Melihatnya jangan sekarang saja, tetapi yang pertama saya akan menyapa fans saya atau subscriber saya dari Taiwan. Dulu Amerika sudah, Australia sudah, Hong Kong sudah, sekarang dari Taiwan. Kita baca dulu ya teman-teman. Ini dia dari apa itu tulisannya ya, user bla 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 bla. Om Tris yang lagi pada kerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Arab. Kalau Mas Akbar pentas panggung, pasti kita pada ndak tidur sampai pagi. Puas rasa ndak, karena sampai jam 3.30 selesai. Sedangkan kita masuk kerja jam 8 pagi, jadi bisa tidur biar nonton wayang Mas Akbar pentas. Kalau ndak lihat sampai selesai udah puas, senang. Seperti itu yang disampaikan Bu, seperti itu ya. Kemudian dari Mbak Zainah, Om Tris Taiwan selalu hadir. Ini Mbak Zainah, terima kasih sering sekali walaupun menyapa. Terima kasih, mudah-mudahan Anda dan teman-teman yang ada di luar negeri sukses semua, dan tentunya selalu terhibur dengan Mazda dan selalu ingat Indonesia. Kemudian teman-teman tadi sebenarnya ada dari Taiwan yang kapan ya bisa nanggap ya. Monggo saja, kapan saja bisa nanggap Mazda. Kalau toh memang belum di Indonesia, monggo yang dari Taiwan urunan ya. Urunan berapa gitu yang nanggap dari, kemudian diletakkan di mana di Indonesia kan bisa ya. Diletakkan di Indonesia kan bisa. Akhirnya Anda nobar, itu bentuk rasa cinta Anda terhadap budaya Indonesia, juga terhadap fan Anda. Nah, mungkin teman-teman kalau karena keterbatasan saya, mungkin ingin memberikan masukan, saya mungkin bisa lewat FB saya ini ya teman-teman. Jadi tentunya saya sebagai konten kreator punya satu keterbatasan tentang materi. Kenapa materi saya itu saja? Ini juga keterbatasan saya. Makanya kalau Anda ingin memberikan masukan, bisa lewat ini FB saya, namanya Om Tris ya. Monggo saja, tentang apa saja. Yang penting demi kemajuan daripada ya budaya ya, karena konten saya konten budaya. Siapa saja, Om ini nanti tolong ini dirilis Om, bagus misalnya seperti itu, dan saya bisa memaparkan. Masalahnya kalau saya bisa memaparkan, pasti saya buat ya, seperti itu ya teman-teman. Dan teman-teman, ternyata kalau saya pikir-pikir, konten-konten saya itu menurut saya kok cocok untuk media diskusi. Monggo ya, silahkan diskusi apa saja. Kebetulan karena tentang budaya, silakan digunakan untuk media diskusi, tapi media diskusi yang positif ya. Tentunya kalau saya ada kesalahan, monggo saja diingatkan, Om Anda salah tulis Om, sebaiknya seperti ini ya.
jangan cenderung membuli, padahal membuli Anda belum tentu benar. Kalau saya jawab malah nanti tidak selesai ya. Teman-teman termasuk yang di Taiwan ya, ayo nonton bareng. Walaupun hanya satu cuplikan, kita bayangkan nonton bareng sedikit daripada manyangnya Mas Akbar. Kemudian nanti saya berikan yang saya janjikan tadi, sedikit info tentang dimulai dari mana Mas Da itu belajar mayang. Oke, kita lihat dulu. Tak rasa sedina banyak setan. Ya ini kulit banci ini ya. Wah, bangsat. Iki menungsane dodok. Mangap. Buh dilek. Kowe, sing arep nyilih jimat jamus Kalimasada kowe mau. Iya. Hamsa ta jenengmu? Iki sapa rada mundur to? Nata Mandura Prabu Baladewa Balarama Kresna kusemuane iki Toya Karsana. Kowe nantang perkara, kowe ketok kondang, kowe ketok gagah ning negaramu kono, ning tanah Jawa petuk bantenge tanah Jawa sesuk ora iso kumpul karo bojomu kowe. Hei! Wah! Hop! Ayo, kurang aman petat yo. Kurang sekti meguru. Ampi aku rebut menjangan mati. 1000 bareng maju, 100 bareng ambrus punah Prabu Baladewa. Anggepmu apa? Ayo! Itulah teman-teman, tadi saya bayangkan saya nobar bersama saudara-saudara saya yang ada di Taiwan. Ya, yang ada di Taiwan seperti ini ilustrasi negaranya. Mudah-mudahan Anda selalu sukses ya, kemudian selalu ingat Indonesia termasuk budaya. Sebaik-baik orang kalau bermanfaat bagi orang lain. Kita kadang-kadang berpikir ya, seperti Mas Akbar seorang diri ternyata bisa menghibur orang, menghibur saudara bahkan sampai di luar negeri, termasuk di Taiwan, Hong Kong dan lain sebagainya. Itu luar biasa, maka doa dari Anda tentunya sangat dibutuhkan ya, support ya, baik dengan saya terima kasih, kemudian untuk tentunya idola Anda yang selama ini menghibur Anda. Silakan kalau mau nanggap monggo saja seperti video saya tadi. Kemudian ini saya janjikan teman-teman ada satu cerita kecil yang mungkin Anda pengen tahu, akan saya informasikan kepada Anda. Ini ceritanya teman-teman lah, ini dikala saya ngopi dengan kakanda Mas Akbar, itu Mas Badar Alam MSN ya. Jadi saya tidak sengaja teman-teman, tidak sengaja, dan perlu Anda ketahui ya, perlu Anda ketahui saya sudah menceritakan tentang Mas Akbar lama video-video saya seperti itu, saya tuh belum pernah ngomong-ngomong sama sekali ya. Aneh ya. Saya nggak ngerti kalau video saya itu Mas Akbar itu marah atau
pegel dengan saya juga tidak tahu. Tapi saya berkeyakinan bahwa apa yang saya sampaikan adalah sesuatu yang positif dan ternyata dibutuhkan oleh para subscriber dan penggemar. Itu saja ya. Kemudian mudah-mudahan di suatu hari ya entah sengaja atau tidak sengaja sesuai dengan permintaan daripada para subscriber saya bisa ngomong-ngomong atau bahkan bisa wawancara dengan Mas Akbar ya. Doakan saja sesuatu saat pasti akan terjadi. Nah, kemudian teman-teman ini dikala dengan Mas Badar ini ternyata Mas Badar orangnya familiar. Ada kesempatan saya ngomong lama sekali, mungkin ada 2 jam lebih ya. Saya tanyakan, Mas, Anda itu setelah biar yang singkat saja. Setelah lulus tentunya kan ingin mayang. Kemudian bagaimana cara kemudian kan justru mengadakan beli wayang dan lain sebagainya. Terus mencari pengerawit, mencari sinden itu bagaimana? Wah, itu diceritakan panjang lebar romantikanya. Seperti itu teman-teman. Tetapi ini berfokus saja pada ceritanya Mas Akbar saja. Suatu hari mungkin akan saya ceritakan yang lain. Jadi teman-teman begini. Dikala Mas Badar ini memang sudah pengen belajar mayang, dalang, kemudian kan privat ya kepada salah satu seorang guru yang kalau tidak salah namanya Pak Yitno ya. Kemudian karena kakaknya itu sering kursus, sering ya privat, si Mas Akbar kecil itu selalu pengen ikut, nunggui kakaknya. Kemudian setelah nunggui kan ya mesti namanya anak kecil ketiduran di dekat kotak yang wayang itu. Selalu begitu ya ceritanya Mas Akbar. Suatu hari pas ya seperti itu akhirnya kan dibangunkan di tangan. Setelah dibangunkan gurunya gini, Akbar, kamu seneng wayang ya? Mantuk karo mesem. Coba sekarang ngeprak aja. Ngeprak wayang itu yang cek itu. Apa yang terjadi? Pak gurunya kaget. Loh, bisa ngeprak wayang dengan tempo yang lambat, dengan tempo yang cepat, kemudian dengan dari ngeprak yang lemah kemudian sampai ngeprak yang keras, bisa. Seperti itu. Akhirnya wes kamu besok ikut kursus juga. Ya. Kemudian dalam perjalanannya ya namanya kan ya pupuk bawang, belum juga direstui karena memang Mas Badar saja yang memang sudah direstui ya. Akhirnya dalam satu cerita setelah ternyata juga pinter dan ikut beberapa festival bisa menang, akhirnya juga direstui. Itu ceritanya awalnya Mas Akbar belajar dalang yang di rumah kan tidak bisa bapak ibunya, papa mamanya, ayah bundanya tidak tahu tentang mayang seperti itu. Hanya sering melihat wayang karena dikala diasuh kakeknya, ikut kakeknya dan neneknya itu. Seperti itu ceritanya ya. Kemudian sambil ngomong ngalor ngidul, sambil ngopi, sambil bercanda, kemudian saya tanyakan sebenarnya sosok Mas Akbar itu seperti apa? Kan kalau menurut ceritanya dikala ikut festival tingkat nasional itu kan yang instrukturnya ya, yang marahi kasarannya ya. Coro di dalam ngaji itu mentornya Mas Badar ya. Dikatakan bahwa di Akbar itu memang bakat. Jadi punya daya tiru yang luar biasa. Ya, jadi misalnya suruh niru apa itu cepet melihat, mencerna dan bisa mempraktekkan. Makanya kalau sabetan, yang jelas meniru sabetannya siapa saja bisa. Kemudian tentunya sebagai kakaknya mengarahkan, kamu harus punya style sendiri. Jadi makanya dulu saya katakan bahwa sesuatu yang baru pasti terinspirasi yang lama ya. Misalnya kan kalau pengen belajar menyanyi pasti pengen lihat kakaknya di dalam menyanyi atau siapa saja yang menjadi idolanya. Kemudian Ki Akbar Salam itu mempunyai daya tiru yang luar biasa. Kemudian tentunya misalnya sahabat tidak akan sama dengan yang ditiru gitu loh. Jadi si meniru itu untuk mencari inspirasi ya. Setelah saya lihat-lihat semalam di YouTube, ternyata memang sahabatannya Mas Akbar itu tidak sama dengan siapa saja. Ada yang sama tetapi punya karakter,
punya kas sesuai dengan imajinasi. Jadi seorang seniman pasti punya imajinasi. Oh nek gelut ngene iki yo, nek perang ngene iki, sesuai dengan imajinasi, daya pikirnya dituangkan dalam pakeliran dikala perang, seperti itu. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan sedikit tentang riwayat sisi lain dari belajarnya Ki Akbar Salam yang menjadi fan Anda, yang Anda idolakan. Sebenarnya belajarnya dimulai hanya ikut kakaknya, kemudian tidak sengaja justru gurunya yang marahkan, kamu harus ikut ya latihan ya, akhirnya jadinya seperti ini. Dan banyak sekali cerita-cerita, suatu hari mungkin bisa saya sampaikan. Tentunya dukungan Anda tentang video saya silakan di channel saya untuk media diskusi, tapi diskusi tentang budaya Indonesia, tentang budaya daerah, budaya tradisi. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.